Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Seperti biasa, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pada semester 2 ini, kalian membaca surat hafalan At-Takasur dan surat Al-Qari'ah. Juga doa keluar dan masuk masjid. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamati video arahan guru secara PJJ atau BDR daring dengan kegiatan membaca, berlatih, dan mencoba, peserta didik dapat menjelaskan dan menyebutkan contoh sikap yang sesuai arti teks Bhinneka Tunggal Ika dengan benar, dapat mengklasifikasi jenis lambang atau simbol lalu lintas dengan benar, serta dapat menjelaskan dan mempraktikkan gerak secara lincah dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan tradisional galasin dengan benar. PKN Pendidikan Kewarganegaraan KD 3.1 dan 4.1 Penilaian Pengetahuan dan Penilaian Keterampilan. Materi Lambang Negara Garuda Pancasila. Buka buku tema 8 halaman 121 sampai halaman 123. Ayo membaca. Mengenal budaya Indonesia. Indonesia negara kaya akan budaya. Ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam. Berpetualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Berpetualang untuk mengenal keindahan juga merupakan kegiatan menyenangkan. Keragaman budaya dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Indonesia negeri yang sangat luas dan kaya. Indonesia yang luas terdiri atas lautan dan daratan. Indonesia juga memiliki pantai dan pegunungan yang sangat indah. Kebiasaan masyarakat di pegunungan berbeda dengan masyarakat di pesisir pantai. Meskipun berbeda-beda bangsa, Indonesia tetap hidup rukun. Semua bekerja sama menjaga Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan tersebut tertulis pada pita yang dicengkeram burung Garuda. Keberagaman harus disyukuri sebagai rahmat dari Tuhan. Menerima dan menghormati perbedaan termasuk sikap yang disukai Tuhan.
Perhatikan contoh perilaku berikut ini. Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen Protestan. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Siti berasal dari suku Minang, Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan. Benny dan Lani memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi. Benny dan Lani tetap rukun berteman. Benny dan Lani menerima dan menghormati perbedaan. Sikap Udin dan kawan-kawan sesuai dengan semboyan negara Indonesia. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka artinya berbeda-beda. Tunggal artinya satu. Ika artinya juga. Bhinneka Tunggal Ika berarti meskipun berbeda-beda tetapi satu juga. Meskipun memiliki banyak suku, bangsa, dan agama, tetapi semua tetap satu, Indonesia. Buka buku tema 8 halaman 123 sampai halaman 124. Ayo berlatih. Berilah tanda centang untuk contoh sikap menghormati perbedaan. Berilah tanda silang untuk contoh sikap tidak menghormati perbedaan. Kerjakan tabel di buku tugas ya, kalian pasti bisa. Ada banyak contoh pelaksanaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jelaskan salah satu contoh yang pernah kamu temui. Kerjakan di buku tugas, tetap ceria, kamu pasti bisa. Ayah dan Ibu Siti berasal dari Sumatera Barat. Kampung halaman orang tua Siti berada di daerah pegunungan yang asri. Udara pegunungan sangat sejuk dan pemandangannya indah. Ada sungai, sawah, dan air terjun. Jalan di pegunungan berkelok-kelok dan menanjak. Pengemudi harus berhati-hati saat melintasi jalan di pegunungan, apalagi saat hujan turun. Jalannya menjadi lebih licin. Rambu lalu lintas dipasang untuk menjaga keamanan pengendara. Perhatikan rambu-rambu lalu lintas berikut. Rambu tersebut dapat ditemukan di jalan berkelok-kelok. Rambu tersebut juga dapat ditemukan di daerah pegunungan. Bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi rambu lalu lintas. Buka buku tema 8 halaman 125 sampai halaman 126. Ayo berlatih. Pasangkan simbol rambu-rambu lalu lintas berikut dengan artinya. Kerjakan di buku tugas, tetap semangat, ceria selalu, kalian pasti bisa. Menurut kalian, mengapa harus dipasang rambu jalan berkelok? Kerjakan di buku tugas, kalian pasti bisa. PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, KD 3.4 dan 4.4. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi
gerak seimbang. Buka buku tema 8 halaman 126 sampai halaman 128. Ayo mencoba. Indonesia memiliki berbagai macam jenis permainan tradisional. Keanekaragaman permainan tradisional menambah kekayaan Indonesia. Salah satu permainan tradisional di Indonesia adalah galasin. Permainan ini banyak dimainkan di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki nama yang berbeda untuk permainan galasin. Ada yang menyebut galasin, ada pula yang menyebut gobak, sodor, dan gobak. Cobalah bermain galasin bersama teman-temanmu. Cobalah berlatih melewati penjaga sampai berhasil. Ikuti petunjuk berikut ini. Pertama, buatlah garis-garis penjagaan menggunakan kapur tulis. Garis membentuk lapangan segi 4. Lapangan tersebut dibagi menjadi 6 bagian. Kedua, buatlah garis di tengah lapangan. Garis ini sebagai tempat atau jalan Kapten Sodor. Ketiga, buatlah 2 tim. Masing-masing tim terdiri atas 3-5 pemain. Keempat, satu tim akan menjadi tim jaga dan tim lainnya akan menjadi tim lawan. Penentuan tim dapat dilakukan dengan pengundian. Kelima, anggota tim yang mendapat giliran jaga akan menjaga lapangan. Tempat yang dijaga adalah garis horizontal. Kapten tim akan menjaga garis batas vertikal. Keenam, penjaga garis horizontal berusaha untuk menghalangi lawan. Penjaga garis horizontal dapat bergerak ke kanan dan ke kiri. Ketujuh, tugas penjaga garis vertikal bertugas menjaga keseluruhan garis batas vertikal. Garis vertikal merupakan garis yang terletak di tengah lapangan. Penjaga garis vertikal bergerak dari depan ke belakang atau sebaliknya. Kedelapan, tim pemain harus berusaha melewati seluruh garis batas horizontal. Dari batas horizontal paling depan hingga baris paling belakang. Mereka juga harus kembali ke tempat semula. Mereka harus dapat melewati penjaga tanpa tersentuh. Permainan ini sangat mengasihkan untuk dimainkan. Perlu kelincahan agar dapat melewati para penjaga. Untuk memenangkan permainan ini sangatlah sulit. Perlu kerjasama yang baik antar pemain. Kerjasama yang baik akan membantu keberhasilan dalam memenangkan. Saling memberi pendapat dalam permainan merupakan bagian dari kerjasama. Saling menghargai dalam permainan juga bagian dari kerjasama. Menerima dan menghargai berbagai sifat teman merupakan sikap menerima perbedaan. Sikap tersebut sudah sesuai dengan semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengenalkan berbagai perbedaan dan cara menyikapi perbedaan yang ada di lingkungan rumah. Demikianlah pembelajaran hari ini, Bapak cukupkan. Semoga kamu dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Bapak berharap kerjakanlah dahulu tugas, setelah itu kalian bisa bermain bersama teman-teman dan keluarga di rumah. Sampai jumpa besok. Bapak berharap pembelajaran hari ini menyenangkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa lagi. Salam sehat.
Terima kasih, terima kasih, terima kasih.